bagaimana mungkin waktu kelahiran seseorang bisa memberi begitu banyak petunjuk tentang tema kehidupan dan tema tantangan yang orang tersebut akan hadapi, termasuk petunjuk atas solusi strategis yang perlu mereka lakukan untuk menyikapi tantangan tersebut. Pertanyaan itu selalu menjadi pertanyaan yang paling sering diajukan oleh banyak orang yang awam tentang landasan logis dari keilmuan ini. Tidak banyak memang yang familiar dengan landasan logis dan keilmuan tentang studi waktu kelahiran ini. Bahkan studi ini sering dikaitkan dengan masalah klinik atau supranatural yang membuat ini nampak menjadi seperti ramalan atau hal berkonotasi negatif lainnya. Secara pribadi saya menemukan 3 temuan yang menjadikan keilmuan studi waktu kelahiran ini masih diasosiasikan negatif oleh masyarakat secara umum. Yang pertama, belum umumnya penjelasan yang memadai atas landasan logis dari keilmuan ini yang membuat orang awam berasumsi negatif. Yang kedua, banyaknya orang awam yang terbawa asumsi negatif yang terlanjur beredar dan turut serta memandang keilmuan ini secara negatif tanpa memastikannya sendiri dengan memiliki landasan logisnya. Dan yang ketiga, banyak praktisi yang menekuni keilmuan ini dan mempraktekannya juga justru tidak mengetahui landasan logis dari keilmuan ini. Mereka hanya tahu mekanisme yang harus mereka lakukan di dalam mempraktekannya. Kalaupun tahu, justru banyak yang lebih suka tetap mempertahankan nuansa magis, klinik atau supranaturalnya dalam mempraktekkan keilmuan ini. Karena itu membuat mereka nampak sakti di mata orang-orang yang memerlukan jasanya. Pertanyaannya adalah, apakah benar keilmuan ini adalah magis, klinik, atau supranatural tanpa ada penjelasan logis yang melandasinya? Baik, kalau begitu kita mulai saja bahasannya. Pertama-tama saya ingin mengangkat sebuah konsep pemikiran yang menjadi landasan dari keilmuan untuk menganalisa waktu kelahiran ini, yaitu vibrasi. Mengawali bahasan akan fenomena vibrasi ini, penelitian fisika dan mekanisme kuantum yang muncul sejak Albert Einstein secara resmi mengungkapkan teori relativitas menjadi dasar pengembangan dari berbagai konsep vibrasi dari sudut pandang modern. Konsep ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang kita temukan di alam ini, benda apapun itu, jika dipecah strukturnya, maka akan sampai ke struktur terkecil, sesuatu yang kita kenal sebagai atom. Namun tidak hanya sampai di situ, atom pun masih memiliki banyak unsur struktur yang lebih kecil lagi di dalamnya, yang berisikan kumpulan energi yang bergerak dan bergetar, yang masing-masing memancarkan karakter energi yang berbeda. Pembahasan tentang hal ini bukanlah sesuatu yang umum dipahami dan dikonsumsi banyak orang. Mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini, yang ada di alam ini, termasuk diri kita sebagai manusia, pada dasarnya adalah perwujudan dari energi yang memadat dan membentuk sebuah struktur fisik, masih menjadi satu fenomena yang sulit dipahami dan diterima banyak orang, bahkan sampai saat ini. Dalam skala yang lebih luas, bisa kita dapati bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik itu objek yang ada di sekitar kita, planet di sistem tata surya, bahkan makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan, dan ternyata di balik wujud fisik yang terlihat, ternyata tersusun dari berbagai macam ruang hampa dan struktur energi yang kompleks dan tidak kasat mata. Jika ditarik kesimpulan bahwa fenomena ini menyatakan segala sesuatu yang ada di alam semesta di struktur yang lebih kecil adalah vibrasi, mempunyai medan energi, bukankah bisa disimpulkan bahwa kita sendiri sebenarnya adalah vibrasi itu sendiri dan selalu berurusan dengan vibrasi lain di sekitar kita dari waktu ke waktu? Betul sekali, hanya saja kita tidak menyadarinya. Kita itu diibaratkan ikan yang sedang berenang di air namun tidak menyadari keberadaan air di sekitar kita. Karena setiap benda dan makhluk hidup memiliki karakter dan keunikan energi tersendiri yang menjadikannya memiliki karakter dan vibrasi yang unik, otentik, dan khas. Dan pertemuan antar karakter vibrasi yang unik dan berbeda ini tentu akan melahirkan dampak tersendiri karenanya.
Mari kita memahami secara sederhana dalam contoh kasus yang mudah kita temui dan kita sadari di sekitar kita. Misalnya, pernahkah Anda berada di suatu tempat dan entah kenapa Anda merasakan nuansa sesuatu tertentu yang menyertai tempat itu? Tempat itu mungkin dikatakan seram atau keramat atau angker misalnya. Logika Anda sulit menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang Anda rasakan. Namun Anda mengetahui bahwa ada satu kesan yang akan Anda rasakan jika Anda di tempat tersebut. Karena yang terjadi adalah vibrasi Anda beresonansi dengan vibrasi dari tempat tersebut yang menimbulkan dampak yang bersifat rasa yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata Anda. Contoh lain misalnya, pernahkah Anda bertemu dan berinteraksi dengan seseorang yang entah kenapa Anda merasa tidak nyaman dan ingin cepat-cepat menyudahi interaksi tersebut dengan orang itu? Padahal logika Anda tidak menangkap hal yang mencurigakan yang seharusnya Anda hindari. Serupa dengan fenomena sebelumnya, pertemuan antara vibrasi Anda dengan orang tersebut akan menimbulkan dampak yang khas dan sulit untuk dijelaskan. Anda bisa merasakannya, namun sulit untuk menjelaskan alasan logis di baliknya. Contoh lain misalnya adalah hewan ya. Hewan termasuk makhluk hidup yang secara alami peka dengan vibrasi. Misalnya anjing. Anjing adalah salah satu contoh nyata yang mudah kita temukan. Mereka bisa merasakan vibrasi orang di sekitarnya dan menunjukkan reaksi yang sejalan dengan vibrasi yang dirasakan oleh orang yang mendekatinya. Kita bisa melihat bahwa orang yang menyukai anjing akan mendapatkan respon yang berbeda dari anjing itu dengan orang yang tidak menyukai anjing. Orang yang menyukai anjing akan mendapat respon yang lebih menyenangkan daripada orang yang tidak menyukai anjing. Bahkan ketika ada orang yang berniat jahat, anjing itu bisa merasakan vibrasi yang membuatnya menyalak kepada orang itu. Contoh lain misalnya binatang liar yang tinggal di area hutan pegunungan bisa merasakan vibrasi alam dengan sangat pekanya ketika sesuatu akan terjadi. Mereka akan serempak turun gunung dan keluar dari hutan ketika vibrasi alam dirasa tidak kondusif. Misalnya ketika gunung akan meletus atau ketika akan ada gempa atau ketika akan ada tanah longsor atau bencana di sekitar tempat tinggal mereka. Alam semesta ini tersusun dari beragam objek yang memiliki vibrasi atau getaran masing-masing dan beresonansi satu sama lain. Perlu kita sadari bahwa vibrasi terbesar adalah vibrasi alam yang bersumber dari pergerakan planet di sistem tata surya kita. Mari kita amati seperti apa dampak dari bulan purnama pada kondisi laut. Jika Anda termasuk familiar dengan fenomena ini, sangat mungkin Anda mendapati bahwa kondisi bulan purnama mempengaruhi kondisi laut dengan sangat signifikan. Sampai-sampai masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan memiliki siklus penanggalan khusus untuk melaut dan mencari ikan dengan memperhitungkan pergerakan dan posisi bulan. Bulan adalah salah satu objek langit di tata surya kita. Namun objek langit bukan hanya bulan, masih ada beragam planet lain yang semuanya bergerak di lintasan dengan karakter, irama, dan siklusnya masing-masing. Yang perlu kita sadari adalah bergeraknya seluruh objek langit di sistem tata surya ini memiliki dampak tersendiri satu sama lain tergantung dari formasi yang terbentuk seiring pergerakan ini terjadi. Bagi kita yang hidup di bumi, maka dampak yang paling sederhana yang kita alami adalah perubahan cuaca. Hal ini membuat mereka yang menggantungkan hidupnya dengan cara bertani memiliki siklus penanggalan khusus untuk menanam tanaman panen, di mana siklus tersebut didapat dari pergerakan planet dan formasi yang dibentuk olehnya. Bagaimana dengan kita? Sebagai manusia yang hidup di bumi, bukankah kita bagian dari alam? Dan yang jadi pertanyaan adalah, apakah dampak dari perubahan vibrasi yang tercipta dari pergerakan dan perubahan formasi planet tadi akan mempengaruhi diri kita? Sudah pasti jawabannya adalah ya. Jika kita meninjau ulang contoh sebelumnya di mana kondisi bulan purnama mempengaruhi kondisi laut, maka perlu kita sadari bahwa jenis elemen yang diwakili oleh laut adalah air. Di mana hal ini menandakan perubahan posisi dan bentuk bulan terhadap bumi akan menimbulkan vibrasi yang kelak mempengaruhi elemen air di bumi. Pertanyaannya sekarang adalah, berapa persen tubuh manusia yang terdiri dari air? Ya betul, lebih dari 90% tubuh kita memiliki kandungan air yang sangat vital peranannya bagi kesehatan dan kondisi psikologis kita.
Perubahan vibrasi di bumi yang terjadi sebagai akibat dari perubahan posisi bulan terhadap bumi inilah yang mempengaruhi elemen air yang ada di dalam diri kita. Maka jangan heran ketika kondisi purnama itu kerap kali membuat beberapa orang tertentu menjadi lebih emosional karenanya. Dalam film Hollywood, fenomena ini diwakili oleh aktifnya makhluk mitologi werewolf atau manusia serigala sebagai perlambangan aktifnya sifat liar manusia. Sekali lagi, bulan adalah salah satu objek langit. Namun masih ada objek langit lainnya, yaitu planet. Di skala yang lebih mendetail, ternyata bukan hanya bulan. Namun semua perubahan posisi dan formasi planet memiliki dampak masing-masing pada bumi tempat kita tinggal ini. Tepatnya pada medan vibrasi yang terbentuk di bumi yang kelak akan beresonansi dengan vibrasi alami di dalam diri kita. Dalam ulasan yang lebih mendetail lagi, setiap planet atau objek langit memiliki karakter vibrasinya masing-masing, di mana pertemuan antar vibrasi ini lagi-lagi menghasilkan efek yang khas, terutama pada kita sebagai manusia dalam kehidupan kita. Kembali ke bahasan sebelumnya, yaitu vibrasi. Mari kita menyadari bahwa semua ini terhubung satu sama lain dalam 5 kesimpulan sederhana. Yang pertama adalah semua objek di alam semesta ini memiliki vibrasinya masing-masing. Yang kedua adalah pertemuan antar vibrasi dari setiap objek menghasilkan efek tersendiri yang khas. Yang ketiga adalah vibrasi terbesar itu dihasilkan oleh alam, di mana vibrasi alam ini akan beresonansi dengan vibrasi diri kita sebagai manusia dan menghasilkan efek tersendiri yang khas. Yang keempat adalah vibrasi alam selalu bersifat dinamis dan terus berubah. Dinamika ini turut ditentukan dari perubahan posisi dan formasi planet dan bulan yang terbentuk dalam tata surya kita. Dan yang terakhir adalah setiap planet memiliki karakteristik vibrasi tersendiri dan setiap perubahan posisi dari formasi ini melahirkan karakteristik vibrasi yang khas dan berbeda-beda pengaruhnya saat beresonansi dengan vibrasi diri kita. Oke, mari kita lanjutkan ya. Setiap waktunya, setiap objek di langit selalu bergerak membentuk posisi serta formasi baru, dan perubahan posisi ini selalu menghasilkan karakter vibrasi yang berbeda di bumi tempat kita tinggal ini. Namun demikian, meski karakter vibrasi ini berubah dari waktu ke waktu, akan selalu ada masa di mana para objek langit itu kembali ke titik semula. Dan hal ini memunculkan sebuah siklus yang berulang dan bisa dipolakan. Itulah yang para leluhur kita lakukan. Mereka membaca perubahan siklus yang berulang ini dan mengidentifikasi ciri khasnya, lalu memetakannya ke dalam sebuah mekanisme perhitungan yang khas yang sampai menjadi sebuah pola yang saya sebut pola pemetaan karakteristik vibrasi ini sebagai energy profiling. Energy profiling merupakan proses pengumpulan informasi atas suatu detail tertentu, kemudian dijadikan sebuah kesimpulan. Mengapa ada kata energi dan profiling? Hal ini karena detail yang dikumpulkan dalam proses ini adalah detail dari medan energi atau vibrasi yang terbentuk di bumi yang mempengaruhi perubahan posisi formasi planet ini dan kelak berpengaruh langsung pada medan energi dan vibrasi yang ada di dalam diri kita. Meskipun mengacu kepada prinsip yang sama, profiling energi yang berkembang di lain tempat dan di lain waktu dan di lain budaya akan dipetakan dengan ilustrasi yang berbeda mengikuti cara pandang yang digunakan di belahan dunia tersebut. Misalnya kebudayaan Romawi yang mengilustrasikan energi profiling mereka secara filosofis dalam bentuk nama dewa-dewa yang ada di dalam budayanya yang digunakan sebagai nama planet di era modern saat ini, dan jenis-jenis zodiak yang kemudian dikenal dengan astrologi. Di kebudayaan Cina mengilustrasikan hasil profiling energi mereka dalam bentuk filosofis 5 elemen, 12 batang bumi atau Sio, dan 10 batang langit yang kemudian dikenal sebagai Bazi atau astrologi Cina. Seperti halnya tradisi kebudayaan Romawi,
kebudayaan India juga mengilustrasikan energi profiling mereka dalam bentuk nama-nama dewa. Sementara kebudayaan Nusantara kita mengilustrasikan energi profiling ini dalam bentuk dan nama-nama hari atau weton. Hal pertama yang perlu kita sadari adalah bahwa kesemua istilah yang digunakan di berbagai negara atau berbagai belahan dunia tentang energi profiling ini adalah istilah analogis atau ilustratif, di mana istilah tersebut dipilih untuk mewakili karakter atau energi tertentu, sehingga alih-alih terjebak ke istilah yang digunakan, kita hendaknya memahami mengapa istilah itu digunakan dan apa karakter dan energi spesifik yang diwakilinya. Hal kedua yang tak kalah pentingnya untuk kita pahami adalah bahwa ada kalanya apa yang dijelaskan dalam satu energi profiling terdengar sangat berbeda dengan teknik energi profiling lainnya. Bisa jadi kita akan menemui fenomena bahwa hasil energi profiling dari astrologi Cina dan astrologi Barat justru berbeda. Apakah berarti salah satu ada yang benar ada yang salah? Yang perlu kita sadari adalah belahan dunia yang berbeda memiliki cara pandang dan filosofi yang berbeda, termasuk sudut kemiringan yang juga berbeda dalam memandang langit dan mengamati pergerakan planet. Esensi yang dibahas dalam energi profiling ini sebenarnya sama, hanya saja disajikan dengan kemasan yang berbeda. Dan disinilah kita harus memahami esensi dari setiap energi profiling dan kita harus bisa menarik benang merahnya agar kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan menyeluruh tentang semua energi profiling yang ada di dunia ini. Dan sampai sejauh ini saya harap Anda sudah memahami dua hal yang esensial. Yang pertama adalah perubahan posisi dan formasi planet menghasilkan perubahan medan energi di bumi tempat kita tinggal yang mempengaruhi vibrasi alami yang kita miliki. Yang kedua adalah karakter dari medan energi yang terbentuk di bumi sebagai hasil dari perubahan posisi dan formasi planet ini telah dipetakan oleh leluhur kita dahulu yang sebelumnya kita sebut sebagai energi profiling. Maka apa hubungannya momen kelahiran kita, tanggal kelahiran kita dengan formasi perubahan planet dan energi profiling yang kita bahas sebelumnya? Mari kita bahas hubungannya, tapi di podcast selanjutnya ya. Sampai sejauh ini, besar harapan saya Anda sudah memahami dua hal yang esensial dari 4 pembahasan kita sebelumnya. Yang pertama adalah perubahan posisi dan formasi planet menghasilkan perubahan medan energi di bumi tempat kita tinggal yang mempengaruhi vibrasi alami yang kita alami. Yang kedua adalah karakter dari medan energi yang terbentuk di bumi sebagai hasil dari perubahan posisi dan formasi planet ini telah jauh-jauh hari dipetakan oleh leluhur kita yang dalam video sebelumnya kita sebut energi profiling. Lantas apa hubungannya momen kelahiran dan energi profiling? Karena pemahaman kita kali ini sudah matang dengan dasar teori yang saya jelaskan di 4 video sebelumnya, maka dengan menggunakan kedua prinsip yang sudah dibahas tadi, mari kita mulai penjelasannya. Begini, sekali lagi ya, perubahan posisi dan formasi planet akan mempengaruhi medan vibrasi di bumi. Ketika kita lahir, maka kita akan terlahir di bawah naungan formasi planet spesifik dengan karakter vibrasi khasnya yang sedang terbentuk di bumi ini. Di hari ketika kita lahir dan menghirup tarikan nafas pertama, maka saat itu karakter vibrasi yang sedang berlangsung di bumi tempat kita tinggal ini kita hirup juga dan kita integrasikan ke dalam diri kita. Dan saya lebih senang menyebut itu sebagai blueprint vibrasi. Karena medan vibrasi yang terbentuk di bumi ini sudah dipetakan dalam bentuk energi profiling, maka kita tinggal melihat jenis energi profiling apa yang kita serap ke dalam energi kita di waktu kelahiran kita tersebut. Itulah yang kita jadikan acuan energi profiling untuk pribadi kita atau yang saya sebut sebagai blueprint vibrasi tadi. Setiap blueprint vibrasi yang terbentuk memiliki karakter energi yang spesifik yang memiliki cara yang spesifik pula. Dalam konteks kepribadian, sikap, dan perilaku, blueprint vibrasi ini menyimpan ekspresi energi spesifik yang mempengaruhi seseorang untuk menampilkan kecenderungan sikap atau perilaku tertentu. Dan juga di dalam konteks kesehatan, blueprint vibrasi ini juga menyimpan ekspresi energi yang mempengaruhi cara kerja organ dan anatomi tubuh kita.
Itulah mengapa mereka yang memahami karakter ekspresi energi dari blueprint yang spesifik ini seolah akan bisa membaca kepribadian atau kondisi kesehatan seseorang berdasarkan informasi energi profiling dari blueprint vibrasi seseorang yang dianalisanya berdasarkan informasi waktu kelahirannya. Dalam konteks hubungan, kita bisa menganalisa yang mungkin terjadi ketika terjadi 2 atau lebih blueprint vibrasi yang bertemu satu sama lain. Dampak positif dan dampak negatif apa saja yang mungkin muncul terjadi karenanya. Pun demikian dalam karir dan pencapaian. Kita juga bisa menganalisa kecenderungan seseorang dalam berperilaku dan mengekspresikan energi alaminya sehingga kita bisa melihat kemungkinan positif atau kemungkinan negatif dalam bidang yang dijalaninya. Dan ilmu ini yang sering dijual paranormal dengan mengesampingkan teori-teori yang sudah kita bahas sebelumnya dan membungkusnya dalam sesuatu yang sering disebut magic, kekuatan ilmu orang pintar, atau supranatural. Jadi apakah sebenarnya pengetahuan yang kita bicarakan dari 4 episode sebelumnya bisa disebut ramalan? Tentu saya pribadi lebih suka menyebutnya sebagai analisa prediktif. Karena sifatnya itu yang prediktif, yang bisa saja meleset. Kenapa bisa meleset? Karena namanya prediktif dan ada begitu banyak variabel yang kita perlu perhitungkan di dalamnya. Belum lagi ada satu variabel puncak yang kita tidak boleh lupakan, yaitu ketentuan Tuhan bagi hambanya. Pada akhirnya, jam terbanglah yang akan membuat Anda memahami cara kerja dari blueprint vibrasi ini sambil terus memperhitungkan berbagai jenis variabel yang ada di dalamnya. Dan ini sangat penting untuk menjadi kunci sukses dalam menganalisa tema kehidupan dan juga tema tantangan dalam kehidupan Anda. Memang tidak bisa dipungkiri juga ya, proses mengungkap energi profiling yang membentuk tema kehidupan dan tema tantangan Anda dari waktu kelahirannya ini sering disebut sebagai ramalan. Hal ini karena berbagai aspek yang diungkap dalam prosesnya seringkali bisa mengurai begitu banyak informasi dari masa lalu sampai masa yang tergolong jauh ke masa depan. Jika demikian, bukankah pertanyaannya adalah dari mana berbagai hal ini nampak seperti ramalan berasal? Pertanyaannya lagi-lagi mengajak kita memahami esensi dari energi profiling, yaitu mengidentifikasikan karakter vibrasi spesifik yang terbentuk dari perubahan posisi dan formasi planet. Sekali lagi, waktu kelahiran itu menjadi momen di mana kita menyerap dan menginternalisasikan karakter vibrasi spesifik yang sedang terbentuk di bumi ini. Berdasarkan posisi dan formasi planet yang sedang terjadi di langit, di mana energi ini kelak menjadi blueprint vibrasi alami otentik kita yang bersifat tetap sejak kita lahir. Yang kita tidak boleh lupakan adalah bahwa kita sendiri setelah lahir pun alam terus bergerak. Semua objek langit pun kembali bergerak sesuai dengan karakter dan iramanya. Dan pergerakan itu akan kembali menghasilkan vibrasi yang khas di dunia tempat kita tinggal ini. Blueprint vibrasi yang terbentuk dari waktu kelahiran yang bersifat tetap dan tidak bisa berubah. Namun demikian vibrasi di sekeliling kita terus berubah mengikuti perubahan posisi dan formasi planet. Pertemuan antara blueprint vibrasi pribadi kita dengan vibrasi di bumi yang terus berubah mengikuti pergerakan objek langit inilah yang kelak melahirkan efek tersendiri. Efek dari pertemuan antara blueprint vibrasi dan vibrasi alam inilah yang dipetakan di berbagai keilmuan yang membahas studi tentang kelahiran seperti astrologi, numerologi, human design, dan Bazi atau astrologi Cina. Ketika pertemuan antara blueprint vibrasi pribadi dengan vibrasi alam ini bersifat harmonis, maka kita sedang menjalani kehidupan yang sejalan dengan energi alam. Inilah yang kelak dikenal sebagai hari baik, dalam tanda kutip ya. Sementara ketika pertemuan vibrasi ini berkonflik, ini akan menimbulkan gesekan, maka inilah yang sering disebut dengan hari buruk. Apakah energi yang harmonis atau energi yang berkonflik ini sudah pasti melahirkan keberuntungan atau kesialan? Belum tentu juga. Masih ada faktor lain yang mempengaruhinya, yaitu kesiapan atau kondisi mental kita dalam menjalaninya. Hanya karena perkiraan cuaca mengatakan hari ini hujan, apakah itu sudah pasti kita akan kebasahan? Belum tentu juga kan? Bisa saja kita terhindar dari kebasahan karena kita tidak kemana-mana,
Atau bisa juga kita malah mengantisipasinya dengan membawa jas hujan atau payung. Begitu juga dengan perkiraan cuaca yang mengatakan hari ini akan cerah, belum berarti seseorang begitu saja berbahagia menjalaninya. Bisa saja ia membawa masalah pribadi dan bersungut-sungut di cuaca yang cerah itu. Ramalan adalah sesuatu yang tidak berdasar, sulit mendefinisikan mekanismenya. Itu yang membuat prosesnya sulit diduplikasi dan diajarkan pada sesama. Dan yang kita lakukan dalam keilmuan studi waktu kelahiran ini adalah sebuah proses analisa yang sangat logis dengan memahami karakter vibrasi dan memahami seperti apa dampak dari pertemuan antara karakter vibrasi yang berbeda, dan hal ini menjadikan keilmuan ini bisa dipelajari oleh siapapun. Dalam posisinya sebagai keilmuan analisa prediktif, esensi utama dari keilmuan ini justru bukan untuk meramal dan menyerah pada keadaan, melainkan untuk membantu kita menyiapkan diri dengan lebih baik dalam menyikapi dinamika vibrasi yang sedang berlangsung. Seperti yang dikatakan oleh Jim Rohn, kita tidak bisa mengendalikan arah angin, namun kita selalu bisa mengendalikan arah layar. Kita tidak bisa mengendalikan pergerakan planet dan dampak energi yang dihasilkannya, tapi kita selalu bisa menyiapkan diri untuk melaluinya. Itulah esensi dari analisa prediktif. Dan sekali lagi, kenapa bisa disebut ini sebagai analisa keilmuan? Karena Einstein sendiri bilang masa lalu, masa depan, dan masa saat ini sedang terjadi bersamaan dan terus berulang. Dan ada satu keilmuan sederhana yang membahas ini secara sangat simpel, yaitu numerologi, yang saya sebut sebagai life path number atau jalur kehidupan, yang mengelompokkan jenis-jenis energi profiling ini cukup sederhana, yaitu dengan 12 pengelompokan yang direpresentasikan dalam bentuk angka yang bisa kita cari dari penjumlahan tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Siapkan kertas atau kalkulator, kita akan coba menghitung dan mengetahui jalur hidup atau life path number Anda.